Oke, kali ini saya akan mereview PGA 256 MB. Ya, mungkin PGA ini terbilang sangat jadul dan size-nya juga sangat jelek. Ya, 256 MB bisa apa? Paling mentok 2013 low, ya kan? Seperti GT210, seperti GT930, seperti HD3720 itu mentoknya PES 2013 low, ya. Bisa apa 256 MB? Tapi ada satu PGA yang dimana 25 MB itu melebihi 1 GB DDR3 64 bit milik 5 GT520 atau milik GT220, milik GT620 pun lewat. PGA ini cukup bagus untuk powernya. Dan PGA ini saya namakan PGA render atau PGA editing rendering. Ya, rata-rata PGA editing rendering itu memiliki asupan konsumsi yang rendah, yaitu 45 watt. Ya, dengan kapasitas size yang rendah juga 256 MB, misal 512 MB, 128 bit, walaupun bentuknya besar-besar ya. Kalau dari segi bentuk, PGA ini termasuk PGA bukan low profile, tapi PGA yang besar. Bobotnya juga berat, sekitaran mungkin setengah kilo lah. Iya, ini PGA rendering milik ATI Pro ya, versi 3750. Untuk shader ketajaman grafik ini lumayan besar, 320 unfold, karena ini rilisnya 2008, ini termasuk sangat besar ya kalau zaman-zaman dulu. Dengan PCI Express 16 Gen 2 ini termasuk mentok, dalam arti bagus, karena versi 2008 itu belum ada PCI Express yang 16,3. Dari dalam arti ini di zamannya paling cepat ya. Dengan direct supportnya dulu itu supportnya sampai 10 ya, bagus. Ini pun kena. Dan untuk memory seat ini kecil ya, 256 MB, bayangkan, kecil sekali. Jadi bandwidthnya juga lumayan kecil, lumayan, nggak terlalu besar. Dalam arti bus width-nya standar 128 bit. Dan kita lihat kayak GPU-nya ini sangat kecil banget, 550, dan memory seat-nya ini rata-rata kalau PGA rendering masuknya ke 700 dan 800. Jarang yang masuknya ke 500, kecuali itu sudah DDR5. Tapi kalau masih DDR3 itu rata-rata hampir semuanya memory seat-nya 800, karena ini untuk ngerender juga sangat diperlukan ya, dan sangat sangat direkomendasikan. Jadi mereka membuatnya mungkin dalam segi memory clock-nya dinaikkan sampai 700 dan 800, karena saya rata-rata melihat PGA render ini masuknya ke 700. Oke, kita akan tes untuk kekuatan game. Kalau untuk render ini jangan harap ya dianggap remeh, karena emang ini khususnya untuk render editing. Untuk GPU-nya juga GPU TEM 1, ada GPU TEM 2. Ini yang saya aneh, ada GPU TEM 2. Jadi GPU-nya itu emang ada 2 kayaknya ini. Karena rata-rata kalau saya install GPU Z itu GPU-nya ada 1. Seperti CPU Z, ada CPU seperti ini. Kalau kita misalkan melihat prosesor ya, ini prosesor core to core-nya ada 4. Kalau dual core atau core to duo ada 2. Kalau Intel Pentium biasanya Pentium ada yang 1 juga, Pentium 1 kayaknya ya. Tapi rata-rata 2 lah, 1 2. Ini core to core 4. Dan ini GPU-nya juga kemungkinan ada 2, soalnya ada GPU TEM 1. Jadi ini GPU temperaturnya ya 1 ada 2 ya. Oke, kita masuk aja di tes game. Apakah PGA ini kuat GTA 5 dengan 30 fps di resolusi tinggi, dalam arti resolusinya bukan low. Dan untuk PES 2017 apakah kuat di medium dengan HD resolusi yang lumayan ketika kita memainkan PES 2017, PES 2022 dengan resolusi HD itu ya
grafiknya itu tidak jauh sama PS3 karena rendernya PS 2017 itu setara dengan PS3, sedangkan PS 2018 ke atas itu masuknya ke PS4, jadi nggak mungkin ini bisa ya. Dan directnya juga udah direct 11 sampai 12 yang 2008 ke atas, sedangkan ini masih direct 10, jadi masuknya ke PS 2017. Tapi kita coba dulu, banyak game-game yang masuk di direct 10 dan kita coba di mana PGA. Nah, kita coba. Kok ini bosku. Oke, kita coba GTA 5. Karena rata-rata saya menggunakan PGA yang 25 MB ya. Di direct 10 itu tidak kuat untuk GTA 5, sangat payah sekali dan stuttering lag, pokoknya ada error, mau masuk langsung error karena minimum spesifikasinya ditolak. Tapi ini saya coba ya. Satu, PGA ini jarang ya yang jualan karena emang rata-rata dari Singapura dekat Batam yang dalam anti pinjai. Dan PGA ini kalaupun ada yang jual, mereka tidak ngetes untuk game yang jualnya, sehingga PGA ini terluntang lantung karena mereka yang melihat dan menganggap bahwa PGA ini PGA yang biasa saja, PGA yang dimana mungkin hanya kuat game-game ringan, game-game seperti game yang grafiknya PS2 ya, seperti itu. Namun ketika kita mengetes untuk game, wow, ini yang grafik PS3 juga udah kuat, misalkan Sniper Ghost atau game-game yang masih direct 10 tapi grafiknya untuk masuk ke PS3 ya. Ini benar-benar sangat kuat dan sangat high level, dalam arti tidak lag atau tidak stuttering. Oke, kita coba dulu tes dalam arti ini. Dari segi resolusi saya diatasin ya, resolusinya ini cocok untuk 19 inch juga cocok karena ini bukan low resolusi ya. Kalau resolusi apa sih low resolusi itu? Resolusi itu resolusinya kecil seperti ini 800. Nah, 800 kali 600 ini low resolusi mentok. Jadi kalau kita pakai low resolusi, gambar kita akan kecil, itu doang sih bedanya. Nah, seperti ini gambarnya akan kecil, jadi nggak full. Tapi kalau kita memakai HD resolusi atau misalkan di atas low resolusi itu, tampilannya akan besar dan gambarnya juga akan enak dilihat ya. Oke. Seperti biasa saya memakai ini settingannya normal ya. Oke. Saya pakai settingan normal seperti ini, nggak dirubah, cuman resolusinya saya rubah. Oke, kita masuk ke apa ini, berikan extended, apa ini extended. Udah, kita tes dulu. Ketika kita tes game ini cocok sekali ya, 30 fps ya. 30 fps, bayangkan 256 MB, kekuatannya setara sama yang 1 GB milik GT520 atau GT510 atau GT610. Inilah kalau dari grafik ya jelas ini lebih unggul karena ini buat untuk render sangat mumpuni ya. Dalam arti aplikasinya, softwarenya, renderingnya yang khusus render. Tapi untuk game pun anehnya ini kuat. Saya nggak tahu kenapa PGA ini kuat untuk main game, karena dari spesifikasinya sangat rendah. Emang ada PGA seperti itu ketika di GPU jet-nya tinggi tapi pas kekuatannya jelek, seperti GT640. Ini sticknya error ya kan. Saya nggak pakai stick. Kita akan coba tes untuk ledakan, dan untuk masuk ke situ biasanya ledakan itu memakan
untuk meledakkan itu. Oh iya, oke. Kita lihat ini jadi maksimal FPS-nya keambil. Nah, berarti minimal FPS-nya ntar kalau kita keluar itu, dalam arti kalau sangat mentok-mentoknya, sangat di keramaian, atau kita menggunakan ada ada maksimalnya lah, pokoknya maksimal paling mentok ini FPS-nya 22. Tapi standarnya 30. Jadi kan kalau game semuanya ada istilahnya ngedropnya gitu. Tapi ngedropnya maksimal 22 itu sangat bagus, masih bisa wajar. Jadi enggak terlalu sering, jadi enak. Dan play levelnya ini 30, ini bagus sekali. Jadi kalau di luar ini play levelnya sekitaran 28-an, 2830, 2830. Kalau di luar gerbang 28, paling mentoknya 22. Ini. Oke. Jadi PGA ini emang masih kuat di 30 fps dan mentoknya 22 atau standarnya 28-an, 2830, 2830. Jadi PGA ini masih enak dimainkan di atas resolusi low. Dan untuk monitor 16, 17 ini udah lumayan cocok. Ya, untuk segitu aja untuk review PGA ini di GTA 5. Dalam arti GTA 5 itu masuk dan sangat nyaman sekali di 30 fps. Kita coba PES 2017 jelas pinginnya yang 512 MB ya. Dan rata-rata kalau dipakai PGA seperti ini nggak mau. Tapi nggak apa-apa, kita coba karena GTA 5 juga bisa, apalagi PES 2017. Itu aja mikirnya. Karena game itu PES 2017 itu lebih ringan daripada GTA 5. Oke, kita cari medium. Dan untuk spesifikasinya, PGA ini memiliki shared ya. Jadi PGA ini memiliki kemampuan shared 3,7. Dan kalau memiliki share 3,7, kalau ada settingan bisa high, jelas ini kuat sekali. Karena rata-rata share 256 MB atau 512 MB itu masuknya ke 2 atau ke 2,5. Jarang yang tilu ini 3,7. Ini seperti DDR5. Jelas kalau high juga udah kuat kayaknya. Ya, ini saya kunci 30 fps dan saya akan buka lagi dengan 60 fps. Karena 60 fps di game seperti bola itu bagus sekali. Dan ya, rekomendasi. Kita mencari fps. Apakah PGA ini kuat di 60 fps dengan resolusi HD? Atau PGA ini tidak kuat di 60 fps dengan resolusi HD? Fungsi resolusi HD itu untuk mempertajam grafik supaya bisa masuk ke TV 32 in atau monitor 24 in, gambarnya jernih dan sangat nyaman. Oke, kita coba apakah 60 fps. Terpakai berapa persen di game bola ini? Kita coba. Kita dilihat dulu di settingan. Kita memakai kameranya yang width ya, standar width, dan kita seperti halnya biasa seperti ini. Untuk sistem setting kita ganti stop speednya supaya rendernya cepat. Kalau semakin pergerakannya bagus, cepat, maka renderingnya juga cepat. Oke, kita tes. Wow, bayangkan cuman terpakai 57, berarti ini bisa high kalau ada
ada settingan high, PGA ini bisa high. Ini bayangkan 57 Celsiusnya dan terpakainya 41. Ini di medium. Maaf, ini yang terpakainya 48, 47. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini di grafik high dengan resolusi HD ini masih kuat dan masih bisa. Sayang sekali di settingan PES 2017-nya tidak ada karena si settingan PES 2017 itu mendeteksi bahwa PGA ini tidak kuat untuk high. Jadi tidak bisa. Padahal kalau ada ini kuat. Ini keterpakainya 40%. Jadi ini ketika memainkan game ini karena shadernya 3,7 menurut kata saya, karena 512 MB yang shadernya 3,7 DDR5 DirectX 11 itu bisa untuk PES 2021 karena PES itu mengambil yang pertama itu shader kayak tadi di settingan kayak 5770 dan ini 3,7 bayangkan sangat besar sekali. Jadi kemungkinan kalau ada settingan high PGA ini mampu untuk high, terpakainya 40%. Jadi kalau kalian punya PGA GT620 520 coba aja saja kalian tes medium dan lihat terpakainya berapa, bisa diadu. Oke, jadi PGA ini sangat cocok sekali untuk PES 2017. Jadi kenapa PGA ini sangat kuat di PES 2017 dan kalau ada settingan high PGA ini juga bisa. Kenapa? Karena ini ya shared itu sangat penting jadi PGA yang memiliki shared tinggi itu sangat bagus untuk game PES. Tapi untuk game lain ya misalkan petualangan atau game lain itu ada game yang tidak menggunakan shared, yang hanya menggunakan VRAM ya, sedangkan ini memakai shared. Jadi PGA ini sangat mantap sekali. Ini kalau ada settingan high insting aku ini sangat layak dan 60 fps dan sangat bisa. Terus kenapa 256 MB seperti ini memiliki kekuatan yang bagus, bisa untuk GTA 5 30 fps dengan nyaman, dan untuk game lain pun yang DirectX 10 ini kuat untuk dimainkan, apalagi game yang mengandalkan seperti tadi shared ya. Karena ini kemungkinan feeling saya ini memiliki 2 GPU dalam arti memiliki seperti hanya prosesor, kekuatan otak itu ada 2 seperti ini, GPU 1, GPU 2. Jadi PGA ini memiliki 2 prosesor yang dimana prosesor ini membantu untuk game ya, karena game itu mengandalkan ini PGA. Segitu aja mungkin untuk review ATV Revo versi 3750 dan untuk memori seat 256 MB. Sampai jumpa dan pagi tetap semangat. Jangan lupa untuk kopi hitamnya dan rokok jarum coklat.